Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dari judulnya, kembali lagi aku akan nge-review ini salah satu complexion yang kemarin tuh sempat kalian request karena memang produk baru ya dari brand Gote yang namanya adalah Go Cushion Matte Finishnya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, aku selalu singgung ya kalau aku udah pernah buat one brand makeup tutorial dulu pakai cushionnya yang kayak gini. Aku agak lupa ini tuh finishnya glow atau matte ya. Tapi untuk yang terbarunya ini ada klaimnya juga cover matte. Jadi harusnya kan finishnya dia matte di muka, yang pastinya akan lebih cocok nih di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang pastinya masih Gote banget, warna orange ngejreng kayak gini. Dan di sini ada nama produknya tadi Gote Matte Finish Cushion. Udah gitu kalau aku lihat nih di bagian atasnya ada nama shade-nya, yaitu yang aku pakai LW atau Le Avenue. Setahu aku ini ada beberapa varian warna yang menurut aku dulu waktu aku nge-review yang pertama ya, untuk shade yang paling mendekati tuh yang Le Avenue ini, karena untuk dua shade lainnya tuh lebih gelap daripada skin tone aku. Pernah aku swipe bandingkan juga. So semoga aja nanti ini lumayan cocok ya, karena seingat aku yang lama tuh agak keputihan. Dan kalau aku lihat di sini untuk detailnya ya, seperti biasa bakal aku zoom ingredients-nya buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Untuk netonya ada 15 gram kayak cushion-cushion pada umumnya. Kemarin harganya tuh sekitar 60 ribuan. So nanti detailnya akan aku tulis aja di sini. Harga terupdate juga kalian gak perlu mempertanyakan lagi, tinggal klik link aja di kolom deskripsi. Untuk produknya Gote ini sudah ada nomor BPOM-nya tertera di sini, so pastinya aman buat kita pakai. Dan expiry date-nya sendiri sampai di tahun 2027, tapi setelah cushionnya dibuka, itu masa berlakunya 1 tahun aja. Kalau aku lihat di sini ada beberapa klaim produk ya, yaitu with for cover formula, yang pertama smooth matte effect, buildable formula, medium to high coverage, dan yang terakhir shine and oil control. Oke, kalau dari klaim-klaimnya berarti dia buildable ya, bisa di-build aja dari medium sampai ke full cover. Udah gitu matte-nya juga smooth, dan yang paling penting nih shine and oil control. Berarti memang ini lebih cocok di tipe muka kulit aku yang normal to oily, atau mungkin kalian yang punya kulit oily. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detail dari packaging dalamnya. Di sini rada beda sama yang lama. Kalau yang lama kan kayak gini banget biasa. Yang ini tuh kayak agak doff gitu, dan menurut aku kesannya kayak lebih mahal gitu ya. Dan biasanya memang untuk produk-produk yang matte tuh cenderungnya pakai base yang bold atau doff, sedangkan untuk yang glowy itu glossy seperti ini. Di sini pastinya dia warnanya orange, di bagian belakang detailnya nih ada list hijaunya yang berisi detail produk seperti nama, udah gitu shade dan juga netonya. Tertera juga expired date sama masa berlaku, jadi kita bisa cek ya kalau misalnya boxnya hilang, ini akan ngebantu banget. Dan kalau aku buka ini kayak cushion pada umumnya ya, jadi ada kaca yang masih tercover, masih ditambah ini puffnya, yang kalau aku lihat sih ini udah bentuk teardrop yang gendut seperti ini ya. Pas dipegang tuh nggak terlalu tebel tapi empuk sih menurut aku. So nanti kita akan lihat aja waktu dipakai kayak gimana. Dan setelah dibuka cushionnya, ini ada penutupnya di bagian dalamnya. So menurut aku untuk produknya juga steril. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung akan aplikasikan di wajah aku. Ini sebenarnya udah aku pakai ya, finishnya kayak gini di muka. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan seperti biasa aku bakal kasih tunjuk dulu kondisi bare face wajah aku nih dengan beberapa imperfection. Kebetulan ada nih jerawat yang masih agak kemerahan dan bekas-bekasnya lumayan banyak. Penasaran banget nanti coveragenya kayak gimana untuk cushionnya. Oke, dan ini aku langsung akan pakai aja cushionnya Gote. Tadi aku pakai shade yang Le Avenue ya. Dan di sini langsung aku buka dan lepas untuk plastiknya dulu biar bisa berfungsi dengan bagus untuk ngaca. Selanjutnya ini tadi puffnya ya, waktu aku pegang sih cukup empuk menurut aku. Semoga aja nyaman dipakainya dengan warna hijau yang lumayan ngejreng. Sekarang waktu aku buka bagian dalamnya, sebelumnya pastinya harus dikeletek dulu. Dan yes, seperti ini untuk shade yang Le Avenue ya warnanya.
Kayaknya sih memang agak terang, tapi semoga aja pas. Ini kalau dilihat sih dia nggak nempel juga di penutupnya. Wow, jarang-jarang ya. Biasanya kan tekstur cushion tuh kadang nempel-nempel gitu. Langsung aja kan aku pakai di sisi kiri wajah yang di situ ada noda-noda bekas jerawat juga. Satu kali tap segini kira-kira ya aku ambil. Udah gitu langsung aku ratakan di sisi kiri wajah aku. Wow, kalau dari warnanya sih memang ya agak lebih cerah dari kulit wajah aku ya. Kelihatan di situ. Walaupun ini sepertinya bukan yang pink tapi lebih ke agak kuning gitu nggak sih? Coba aku akan zoom juga biar kasih tahu coveragenya di bekas-bekas jerawat aku. Kalau dari coveragenya memang kayak beberapa kali tap udah kelihatan nutup ya. Walaupun memang ini kurang match sama warna kulit aku, tapi coba kita ratakan aja dulu. Pastinya di sekitaran lipatan hidung ataupun area bawah mata harus bener-bener tap-tap ya. Biar nempel banget. Waduh, ini cahayanya keterangan jadi kelihatan tambah putih sekali. Kalau dilihat sih seperti ini kondisinya ya, di bagian jerawat yang tadi agak kemerahan sudah mulai tercover. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian dahi aku. Tuh aku ambil lagi untuk si cushionnya. Bisa dibilang sih ini sepertinya nggak yang matte banget ya, tapi nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana. Dan sengaja ini aku tap-tap nggak di skip biar kalian bisa lihat real ya. Aku baru pakai 2 pump di muka aku. Tapi ini kayak masih ada terus di puffnya, jadi aku rata-ratakan lagi ke seluruh sisi kiri wajahku. Dan akhirnya kayak gini setelah beberapa kali tap-tap-tap ya, dia sudah bisa meratakan warna kulit aku dengan before after seperti ini. Kelihatan banget kalau muka aku tuh lebih kuning gitu. Dia memang keterangan, tapi ya sudah kita lihat dulu sekarang coveragenya ya. Untuk di sekitaran pipi ataupun di bekas-bekas jerawat sudah lumayan mengcover walaupun masih kelihatan samar-samar ya kalau untuk noda yang gelap. Mungkin nanti bakal aku layer lagi. Tapi memang untuk matte-nya di sini bukan yang matte banget, ada sedikit glow jadi matte-nya natural. Walaupun kalau dibandingkan dengan leher aku kayak jadi nggak sinkron gitu. So, kalau aku perhatikan ini untuk puffnya nggak terlalu menyerap produk ya. Dan masih nyaman, bisa banget dipakai. Jadi aku akan lanjut sekarang. Aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Kebetulan itu lagi ada jerawat yang mau kemerahan. Dan kalau untuk jerawat kemerahan sepertinya coveragenya cukup bagus tuh. Langsung bisa menyamarkan ya warna kemerahannya. Tapi aku akan lanjut ratakan dulu karena itu di pipi aku juga lumayan untuk noda-noda gelapnya. Sama bekas-bekas jerawat lain di sekitaran dagu. Dan kalau aku perhatikan ini sebenarnya untuk noda-nodanya masih nampak. Jadi kayaknya memang aku harus layer di sini. Karena tadi kan memang buildable coverage ya. Jadi siapa tahu nanti bisa lebih full aja. So aku akan layer di bagian noda-nodanya khususnya yang area kegelapan gitu. Karena itu biasanya yang paling susah untuk ngecovernya. Dan biar agak serasi, di sini aku tambahkan juga di sekitaran leher biar kayak nyambung gitu ya, nggak beda banget karena leher aku tuh lebih kuning daripada muka aku sekarang. Semoga aja sih nanti tambahnya tuh ke kulit ya. Jadi ini aku benar-benar pakai ke leher aku. Ini aku masih tambahkan juga di area imperfection kayak noda-noda gelapnya itu masih ada gitu. Padahal aku udah layer 2 kali ya tadi. Jadi ini untuk yang ketiga kalinya di bagian noda. Kalau di area bawah mata sepertinya udah lumayan, tapi di pipi dan dagu aku tuh yang masih kurang. Dan kayak gini hasilnya di wajah aku ya. Menurut aku sih ini memang medium to full cover. Tapi memang di wajah aku nanti aku bakal kasih tunjuk detailnya. Langsung di before after aja. Pas aku zoom memang kelihatan meratakan warna kulit aku. Tapi untuk noda yang gelap tuh masih samar-samar kelihatan. Cuman untuk noda-noda yang kemerahan itu coveragenya cukup oke. Untuk di sekitaran hidung aku yang pori-porinya agak gede ini sedikit menyamarkan. Jadi kelihatan lebih smooth gitu ya penampakan dari geradakan komedo ataupun pori-porinya. So sejauh ini sih dari klaimnya bener smooth matte effect karena dia tuh nggak matte banget, masih ada glow. Udah gitu buildable juga dan di sini memang kelihatan karena finishnya matte menghilangkan juga glowy-glowy yang ada di wajah tadi setelah aku pakai skincare. Sekarang tetap aku akan set menggunakan bedak ya setelahnya karena memang yang ini sudah agak keputihan, jadi aku akan menggunakan bedak taburnya Gote lagi tapi yang shade beige line. Menurut aku sih ini warnanya kayak agak sedikit ngepink tapi lebih ke transparan gitu.
bukan kelihatan yang putih banget, jadi langsung kita coba aja di sisi kanan wajah aku nih pakai puffnya. Beberapa kali tap, ternyata setelah di set menggunakan bedak kayak kelihatan lebih smooth lagi. Jadi efeknya lebih ngeblur lagi di pori-pori. Tuh kalian bisa langsung lihat aja before afternya. Lanjut aku akan aplikasikan di T-zone sampai ke leher aku. Selanjutnya di swipe-swipe menggunakan brush kayak gini biar hasilnya natural ya. Dan sampai di tahap ini sudah jam setengah 12 siang ya. Seperti biasa aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ya, ini flawless matte finish makeup. Jadi tanpa menggunakan primer, setting spray ataupun highlighter. So pastinya nanti bisa lebih real ya untuk tes ketahanan dari GoTe yang matte cushion ini. Kalau rasanya di muka sih sebenarnya cukup ringan walaupun full coverage ya. Dan tadi memang permasalahannya untuk shade-nya tuh kurang pas di tipe skin tone aku ya. Semoga aja lama-lama agak oksidasi ya. Karena memang untuk yang shade lainnya tuh aku kurang cocok. So ya, semoga nanti kedepannya GoTe lebih memberikan pilihan warna shade yang lebih banyak lagi ya. Dan untuk cushionnya ini pasti akan aku tes ketahanan seharian ini karena aku penasaran nih untuk oil controlnya kayak gimana di wajah aku. Seperti biasa bakal aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku belum kemana-mana ya. Tes ketahanan yang pertama nih update jam 4 lebih. Jadi pakainya itu sekitar 4,5 jam masih di rumah aja. Untuk kondisinya aku bakal langsung zoom di muka aku. Kelihatan nih di sini coveragenya masih oke, di pipi tuh kayak masih aman, walaupun dari tadi emang samar-samar kelihatan udah aku. Lipatan hidung agak crack walaupun belum parah banget sih menurut aku. Nih di sekitaran dagu aku juga masih aman, padahal udah mulai mau berminyak. Oke, sekarang aku akan kasih lihat di bagian dahi masih aman. Nggak seluntur itu karena memang aku masih di rumah aja ya. Terus ini sebenarnya aku mau pergi tapi emang semendung itu di luar udah habis hujan juga. Tapi ya udah tetap lanjut jalan-jalan walaupun udah gerimis nih. Di sini aku shoot dulu ya sebelum nanti nggak bisa. Terus tiba-tiba ini sudah malam aja waktu aku mau makan jam 7:30 ya, pakainya 8 jam. Ini sebenarnya kondisinya tuh kayak udah agak belentong-belentong kayak lumer gitu. Cuma cahayanya kurang bagus ya. Jadi nanti aku akan update lagi waktu lumayan terang aja. Seperti biasa ini aku lagi jalan-jalan ke mall. Kalau kalian lihat ini pasti tahu ya di mana. Dan di sini cahayanya cukup terang. Aku mau update dulu sekalian berhenti jalan-jalannya nih. Sudah 9 jam. Sebenarnya tuh ada yang nempel tadi di masker tapi nggak terlalu nampak. Dan kondisi di sekitaran T-zone aku lipatan hidung udah crack, ada bekas kacamata juga. Jadi ini sebenarnya udah berminyak sih di atas hidung aku, di dagu juga sama, lumer, bekas jerawat aku sudah kayak mulai nampak gitu. Dan ini di hidung aku juga. Oke, untuk detailnya aku langsung update aja, ini sudah sampai rumah jam 10.16, pakainya hampir 10 jam. Wow. Langsung aja kan aku buka masker dan aku kasih tunjuk tadi tuh nempelnya segitu ya, khususnya di bagian hidung sama dagu. Terus waktu aku zoom lagi, kelihatan memang sudah berminyak, di bagian atas sudah lumer, di lipatan hidung, terus di dagu aku nih udah ngegeser semuanya, sehingga bekas jerawat aku mulai nampak di situ. Pokoknya di lipatan hidung kanan kiri udah lumer ya, walaupun untuk di sekitaran pipi masih cukup aman coveragenya, maklum udah pakai 10 jam. Ini kalau aku kasih tunjuk di sekitaran dahi aku tuh kayak nggak lumer banget gitu. Kayaknya sih kalau keringet masih nahan ya. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk before after. Sebenarnya dia itu masih ada coveragenya di muka. Tapi memang kalau di zoom kayak gini, kelihatan di T-zone aku tuh sudah mulai luntur untuk coveragenya. Terus ini untuk warnanya sebenarnya lama-lama bisa nyatu ke kulit ya, walaupun tidak yang menggelap banget. So, untuk 2-3 jam aku rasa masih aman, 4 jam di dalam ruangan oke lah ya, tapi selebihnya akan luntur kayak gini. Coverage di T-zone sih masih lumayan oke. So, buat aku untuk GoTe yang matte cushion ini sih bukan yang awet banget di oily skin, tapi cukup nahan keringat. Cuman untuk harga segini sepadan lah ya dengan kualitasnya. Gimana kira-kira menurut kalian, cukup worth to buy nggak nih? Komen-komen di bawah.